Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 5? Semoga tetap dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, pada sesi kali ini kita akan mempelajari tentang tata cara pelaksanaan haji, kemudian hikmah dari pelaksanaan ibadah haji. Jadi, di sesi kali ini kita akan mempelajari 2 submateri. Yang pertama, tata cara pelaksanaan ibadah haji. Kemudian yang kedua, hikmah pelaksanaan ibadah haji. Oke, sesi ini adalah sesi terakhir kita dalam membahas materi tentang haji. Pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang umroh. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan memperoleh manfaat serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, untuk tata cara pelaksanaan haji wajib kita ikuti sesuai dengan sunnah-sunnah dan juga yang terutama sesuai dengan rukun yang telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk lebih paham bagaimana tata cara haji ini dilaksanakan mulai dari awal sampai dengan selesainya, teman-teman silakan dengarkan terlebih dahulu penjelasan Umi Siska berikut. Tata cara ibadah haji. Menunaikan ibadah haji merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Tiap tahunnya, jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Pada media audiovisual ini, kita akan melihat bagaimana runtunan ibadah haji. Mari kita saksikan bersama-sama. Ihram. Ihram adalah keadaan seseorang yang telah berniat untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh. Calon jamaah haji dan umroh harus melaksanakannya sebelum dimikot dan diakhiri dengan tahalul. Dan adapun persiapan sebelum ihram adalah mandi dan membersihkan diri, memakai wangi-wangian, disunnahkan dan diperbolehkan membaca niat haji. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah setelah Zulhijjah dan persiapan seluruh jamaah haji pergi ke Mina dan bermalam di sana sambil menunggu wukuf di Padang Arafah. Selama di Mina, banyak-banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakkur, dan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah menuju ke Arafah untuk wukuf. Wukuf adalah berdiam diri di Padang Arafah. Saat melakukan wukuf, umat Islam yang menjalankan ibadah haji diharuskan membaca doa-doa, serangkaian kegiatan yang wajib dilaksanakan saat pelaksanaan ibadah haji. Dan dianjurkan untuk banyak-banyak memanjatkan doa, istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Sholat zuhur dan asar dijamak qashar awal atau diringkas 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur. Setelah waktu maghrib atau tenggelamnya matahari, jamaah pergi ke Musdalifah. Para jamaah haji akan bermalam atau mabit hingga waktu fajar. Di sana mereka melaksanakan sholat maghrib isya secara jamak dan qashar, serta melaksanakan sholat subuh. Pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat subuh, jamaah haji meninggalkan Musdalifah untuk melakukan jumrah Aqabah. Selama perjalanan, ibadah haji mengumpulkan batu kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Melemparkan kerikil sebanyak 7 kali
ke arah dinding. Setelah melempar jumroh Aqobah, dianjurkan untuk mencukur rambut. Untuk perempuan, dianjurkan untuk mencukur setiap ujung rambutnya sebanyak 1 ruas jemari. Dan dilanjutkan menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah. Tawaf adalah salah satu amal ibadah yang dilakukan oleh muslim pada saat melaksanakan haji, di mana Ka'bah harus berada di posisi sebelah kiri kita. Dan dilanjutkan sholat sunnah 2 rakaat di makam Nabi Ibrahim. Setelah melakukan sholat, dilanjutkan dengan meminum air zam-zam di tempat yang telah disediakan. Kemudian jamaah haji menuju ke Bukit Safa dan Marwa untuk melaksanakan sa'i. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan dan berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwa sebanyak 7 kali bolak-balik. Setelah melakukan sa'i, jamaah menuju ke Mina untuk bermalam dan melaksanakan sholat wajib setelah memasuki waktu sholat. Dan setelah sholat subuh, jamaah kembali melakukan lempar jumroh, yang mana terdapat 3 jumroh yang harus dilakukan. Pada tanggal 11 Zulhijjah, saat setelah melakukan sholat subuh, jamaah haji kembali melaksanakan lempar jumroh. Adapun 3 jumroh yang pertama yaitu jumroh ula, yang kedua jumroh wusta, yang ketiga jumroh Aqobah, masing-masing sebanyak 7 kali. Setelah selesai melaksanakan melempar 3 jumroh, jamaah kembali menuju ke Mina untuk bermalam. Selama di Mina, dianjurkan membaca doa-doa dan melakukan sholat wajib. Setelah tanggal 12 Zulhijjah, jamaah melaksanakan kembali melempar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah. Kemudian dilanjutkan perjalanan menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf wada. Tawaf ini dilakukan sebelum kembali ke tanah air masing-masing, atau biasa disebut dengan tawaf perpisahan, dilakukan sebanyak 7 kali. Tawaf wada merupakan proses dari ibadah haji. Dari tata cara pelaksanaan haji yang sudah kita pelajari, tentunya bagi jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji pada waktu-waktu diperbolehkan haji ini akan sangat banyak hikmah yang dia peroleh. Namun pada kali ini kita hanya akan merangkum 6 hikmah yang patut kita pahami dan juga kita ingat bagi seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji. Perlu diingat juga, haji ini adalah ibadah tahunan yang Allah syariatkan bagi para hambanya. Jadi, setiap tahunnya akan ada jamaah haji yang melakukan ibadah haji ke Baitullah. Untuk haji ini karena waktunya ditentukan dan tempatnya sudah pasti ke Baitullah, pasti banyak orang yang akan menuju ke sana. Dari ibadah haji yang dilakukan ini mempunyai berbagai manfaat yang sangat besar tentunya, serta banyak tujuan-tujuan besar pula yang dapat dilakukan di sana. Terutama paling penting sekali adalah tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di rumah Allah, di kiblatnya umat Islam, yaitu di Baitullah. Dari pelaksanaan ibadah haji ini juga banyak membawa kebaikan, baik itu di dunia serta di akhirat. Inilah sesinya kita mempelajari hikmah-hikmah pelaksanaan ibadah haji. Di antaranya, yang pertama, mengikhlaskan seluruh ibadah. Jadi ibadah yang kita laksanakan ini kita ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlas dalam melakukannya. Tidak ada rasa berat, tidak ada rasa enggan, tidak ada satu hal pun yang menjadi pemberat bagi kita ketika kita melaksanakannya. Kemudian mendapatkan ampunan dosa-dosa dan tentunya mendapatkan balasan surga. Lalu yang ketiga, saling mengenal dan juga saling menasehati.
Bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, dia akan bertemu dengan berbagai umat dan juga saudara-saudara kita dari belahan dunia, dari berbagai suku, berbagai ras, berbagai warna kulit, berbagai daerah, berbagai negara. Dengan melaksanakan ibadah haji ini, seseorang itu akan saling mengenal dan juga saling menasehati. Poin yang keempat dari hikmah ibadah haji adalah memperbanyak ketaatan. Karena mulai dari kita berangkat haji hingga kita selesai dari haji, seluruh yang kita lakukan tersebut sangat banyak sekali ibadah-ibadah yang kita laksanakan di sana. Kemudian, zikir yang kita lakukan ke sana sangat dekat kepada rumah Allah, kepada Baitullah, makin dekat kita dan juga makin khusyuk kita melakukannya di sana. Semoga ya teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, menolong dan berbuat baik kepada orang miskin. Jadi, selain kita melakukan banyak ibadah saat melaksanakan ibadah haji, orang yang melaksanakan ibadah haji, dia juga melakukan banyak kebaikan kepada orang yang tidak mampu, kepada sesama mereka, kepada orang yang membutuhkan bantuan. Yang terakhir yaitu menyembelih kurban seperti yang disyariatkan dan juga seperti yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Itu saja penjelasan Umi Siska untuk tata cara pelaksanaan ibadah haji serta hikmah pelaksanaan ibadah haji. Tugas yang akan kita lakukan bersama-sama, baca-baca lagi materinya ya, karena kita akan melakukan demonstrasi ataupun praktek pelaksanaan ibadah haji kecil-kecilan saja di kelas. Jadi akan dibuat miniatur ataupun kita akan umpamakan bentuk persegi sebagai Ka'bahnya, kemudian ada Hijr Ismail, makom Ibrahimnya juga, dan kita akan melakukan demonstrasi pelaksanaan ibadah haji. Jadi tolong dibaca-baca lagi kembali, teman-teman adalah orang-orang yang melakukan ibadah haji. Jadi dalam demonstrasi itu umpamakan diri kita sudah mengetahui bagaimana tata cara melaksanakan ibadah haji. Baik, sekian saja penjelasan dari Umi Siska. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan dalam penjelasan-penjelasannya. Kepada Allah Subhanahu wa taala Umi Siska mohon ampun. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini memperoleh manfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pembelajaran pada sesi ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam rindu dari Umi Siska dan juga salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.